Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur pada malam hari ini, kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua untuk melayani Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan pujian syukur, beriku hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan kerendahan hati. Beriku hati untuk menyembah-Mu Tuhan.
bersyukur, kami melimpah-limpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada sore hari, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah Tuhan di TPI Tengger. Siapkanlah hati kami Tuhan, lawati kami setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah. Mungkin ada kendala yang belum datang sampai di tempat ini. Milik mereka satu persatu dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap pribadi kami memiliki pergumulan masing-masing. Kami tidak tahu keluh kesah semua setiap orang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada kuasa yang terbesar dari Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang hidup. Tuhan, lawat kami dengan kuasa-Mu, lawat kami dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu. Siapkan hati kami, perkenankan kami untuk menaikkan pujian syukur. Terlebih-lebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar maupun yang menyampaikan boleh membawa berkat dalam kehidupan kami, untuk membentuk kehidupan kami Tuhan, bisa merubah setiap karakter, perilaku, tingkah kami Tuhan. Sebab firman-Mu sebagai makanan yang mengenyangkan dalam kehidupan roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita ibu-ibu? Amin. Kita naikkan pujian syukur. Kita dipilih menjadi umat dari segala bangsa, karena kita dipilih jadi umat pilihan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan
menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Saya bersyukur sekali kalau malam hari ini kasih kesempatan untuk menceritakan kasih cinta Tuhan. Saya percaya bahwa semua itu, kalau kita nih dekat sama Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami alami selama itu 2 minggu Bapak Ibu. Saya kemarin itu ngalami hari Minggu itu sakit, saudara. Sakit itu pulang dari gereja. Saya pada pagi itu jarang makan. Jadi saya itu nggak tahu paginya suka minum kopi. Jadi minum kopi, setelah minum kopi itu langsung saya itu geletak tanpa sadar. Dan maaf bicara, saya sampai muntah-muntah. Lalu saya cuma gini sama Tuhan, saya nanya sama Tuhan, kenapa? Kan tadi saya sudah ke gereja, sudah menyembah Engkau, sudah apa yang Tuhan mau kami lakukan. Saya bilang gitu sama Tuhan, kan tetap saya geletak sampai sore gitu, jam 6. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan itu pasti menolong apa itu tadi ya. Saya bersyukur sekali. Dan sebelumnya memang saya hari-hari Sabtu sebelumnya itu saya pulang kampung. Waktu Sinja kan cucu saya kan ada yang jaga, jadi pas ada acara Sinja itu saya pulang hari Sabtu malam itu kembali sini hari Rabu. Nah begitu saya mau apa ya namanya, profesi saya kan mijat ya. Jadi kalau di desa sebelumnya tidak ada yang ngepel, waktu saya belum pulang pun tidak ada yang cari saya. Setelah di desa itu ya saya bersyukur ya, saya mengumpulkan itu orang yang nelpon saya itu 7 orang yang nelpon saya. Ya saya jalani yaitu mulai dari Rebo pulang dari travel itu langsung mandi, langsung jalan-jalan sampai hari itu Jumat Sabtu ya. Jumatnya kan saya masih datang karena ada yang meninggal, saya diajak teman untuk manisong. Ya saya pergi. Itu saya masih sehat-sehat aja, enggak ada, masih bertahan. Yaitu hari Minggu Bapak Ibu. Tapi memang semua itu tadi lalu saya tanya Tuhan itu, Tuhan jawab. Bilang, anakku pasti saya tolong saat sakit, saat apapun. Karena saya ini seringkali juga tanya Tuhan kalau mau pergi mana, pergi apa. Tapi waktu saya sakit itu, kok saya ini justru nanya Tuhan. Padahal sebelumnya saya sendiri yang menjalani aktivitas itu saya tidak kontrol, dan saya makan pun lupa sehingga saya sampai ambruk. Inilah mungkin ini apa, Tuhan itu nguji saya. Kalau saat kerja itu harus ngontrol diri, harus makan, harus gimana, ingat waktu gitu. Yang saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menolong saya. Tuhan itu baik ya, Tuhan itu luar biasa untuk anak-anaknya yang selalu dekat pada mereka. Terima kasih, ini kesaksian saya. Saya mengucap syukur. Iya, apa yang kita dengar lewat kesaksian dari Bu Yati, kita supaya mengerti akan kasih karunia Tuhan, bahwa tidak ada barang mustahil jika kita bersandar kepada Tuhan. Kekuatan ada pada diri kita masing-masing. Yang penting intinya kita semakin dekat dan tidak bosan-bosan untuk mengeluh, minta pertolongan Tuhan, untuk setia melayani Tuhan, terlebih-lebih dalam kehidupan kita, supaya kita semakin setia dalam melayani Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan, kita naikkan pujian. Biarlah ubah hatiku seperti salju, supaya hati kita bisa diubah Tuhan, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Naikkan pujian syukur. Ubah hatiku seperti salju.
Engkau panjunan yang telah membentuk hidup kita. Engkau panjunan hutan liar. Amin. Bentuk jadikan ini doamu. Ubah hatiku seperti salju. Kami persilakan waktu dan tempat untuk hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Seperti dirimu. Engkau penjurna hutan liar. Bentuk jadikan ini doaku. Amin. Ubah hatiku. Haleluya. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya. Yesus, terima kasih ya. Mari kita sama-sama berdoa. Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hati kami, haleluya. di mana kami boleh senantiasa belajar dan terus berkenan, dan boleh terus mengenal Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berkaryalah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, seturut dengan apa yang hendak Engkau sampaikan ya Tuhan. Kekuatan kami terbatas, pemahaman kami terbatas, dan kata-kata kami juga terbatas Tuhan. Namun kami percaya Tuhan yang berkarya di dalam setiap kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, mari kita sama-sama membuka Mazmur pasal yang ke-110. Mazmur pasal 110. Sudah ketemu? Mazmur pasal 110. Semuanya dari 1 sampai 7. Kalau sudah, saya bacakan untuk kita semua ya. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu, karena pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah
dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi ya, biasanya gitu ya, kalau orang Jawa itu mengenal konsep yang namanya itu Ratu Adil gitu ya. Nah, kalau orang Jawa bilangnya Ratu Adil ini adalah Satrio Piningit. Tapi di dalam Alkitab gitu ya, di dalam kebudayaan Yahudi kita mengenalnya dengan istilah Mesias gitu ya. Yang artinya ya penyelamat. Sama konsepnya dengan Ratu Adil gitu ya, yang nantinya itu akan datang. Nah, hari ini renungan kita saya beri judul Mengenal Mesias Orang Kristen gitu ya. Nah, oke. Jadi di dalam ayatnya yang pertama itu dikatakan gitu, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa sih yang dimaksud oleh Daud di dalam Mazmur ini? Nah, kalau kita membaca gitu ya, dalam Perjanjian Baru ketika ada cerita gitu ya tentang muridnya ditanyai sama Tuhan Yesus gitu ya, menurutmu siapa Mesias itu? Muridnya jawab, jangan yakin, anak Daud. Terus Tuhan Yesus kan ngomong, tapi lo Daud tuh pernah nulis begini. Nah, ngutip Mazmur 110 ayat 1 gitu kan. Dia ngomong gitu kan, kalau Daud ngomong duduklah gitu ya di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu gitu ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Terus Tuhan Yesus bilang, lah ini loh, Daud ngomong bahwa Mesias itu tuannya dia. Kalau itu tuannya gitu ya, bagaimana mungkin anaknya pula? Murid-murid kebingungan. Nah, ini sebenarnya mau ngomong gitu ya di dalam Perjanjian Baru gitu ya, bahwa Mesias itu adalah Yesus gitu ya, Tuhan kita. Nah, yang mungkin di dalam waktu Mazmur ini ditulis gitu ya, itu tidak ada yang tahu siapa, masih misteri Mesias ini gitu kan. Nah, kemudian gitu ya, kita tahu berarti siapa sih Mesias itu? Mesias itu adalah yang pertama, dia adalah Yesus gitu ya. Ini yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua gitu ya. Poin yang kedua adalah Mesias adalah jenderal umat. Di dalam Mazmur 110 ayat 2 sampai 3 dikatakan, tongkat kekuatanmu gitu ya. Tongkatnya Yesus gitu ya, akan diulurkan Tuhan dari Sion. Pemerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Nah, tongkat itu melambangkan otoritas untuk mengendalikan, untuk membuat kebijakan pada zaman dulu gitu ya, atau mungkin negara-negara yang menganut sistem kerajaan gitu kan, itu pakai tongkat gitu ya, untuk sebagai tanda gitu ya, memberikan wewenang. Nah, di sini dikatakan gitu ya. Nah, saya lupa tadi menjelaskan gitu ya. Kan kalau kita lihat di Mazmur itu ada tulisan yang huruf kapital tok gitu ya, Tuhan tapi huruf kapital tok gitu ya. Nah, itu di dalam tulisan Ibraninya itu sebenarnya bukan Tuhan tetapi
YHWH gitu ya. Nama aslinya dari nama yang sakral gitu ya, disebut gitu ya, dari Allahnya orang Israel gitu ya. Nah, jadi gitu ya, YHWH ini gitu ya, itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk memerintah atas musuh. Ya. Pertanyaannya, ya, siapa musuh kita? Ya. Kalau Yesus itu adalah jenderal, kita adalah prajuritnya, ya, otomatis musuhnya jenderal itu, gitu kan, akan jadi musuh kita. Siapa musuh kita? Kalau orang perjanjian lama gitu ya, khususnya orang Yahudi yang benar-benar kolot, pasti akan langsung nyaut, musuh kita adalah yang beda iman dari kita. Musuh kita adalah suku yang berbeda dari kita. Tetapi di dalam terang Kristus itu berbeda gitu ya. Musuh kita adalah orang-orang yang melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi di dalam terang Kristus itu berbeda. Yesus memang benci yang namanya dosa, tetapi Ia tidak membenci seorang pendosa. Sederhananya gini gitu ya. Ada orang yang suka berbohong gitu ya. Tuhan benci sama perbuatan berbohongnya dia, tetapi Tuhan tidak membenci seorang pembohong. Demikianlah kita juga gitu ya. Kita gitu ya, awalnya adalah orang-orang yang berdosa gitu ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan direkrut menjadi prajurit dari sang jenderal, yaitu Yesus gitu ya. Sehingga kita gitu ya diperbaiki oleh Yesus, gitu kan? Yesus yang begitu sabar mengerti kita. Yesus yang begitu sabar, mungkin kalau kita ngawur tuh kita ditegur gitu ya, sampai kita sadar. Tetapi nggak cuma sampai di situ, kita diminta gitu ya untuk melakukan hal yang sama. Kita diminta untuk sabar kepada orang-orang yang mungkin gitu ya, menurut kita orang ini cek berdosanya rek. Orang ini kalau kok sukanya merugikan orang lain ya. Kita diminta untuk sabar terhadap mereka, menegur mereka dengan kasih, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan menuntun orang-orang tersebut datang kepada sang jenderal untuk menjadi bagian dari pasukan, dari prajurit. Jadi mereka yang tadinya seorang pendosa jadi kawan kita di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya adalah gini ya. Loh, tapi kan kita manusia. Kalau kita dongkol, kalau kita dendam, kan wajar, kita manusia. Iya, wajar. Tetapi ingat gitu ya, kita kan sering ngomong gitu kan, kesabaran saya ini ada batasnya. Saya tidak bisa lagi mengampuni dia. Sudah habis kesabaran saya. Nah, kita merasa bahwa kesannya kesabaran kita sangat terbatas. Terus kita menjadikan alasan itu untuk ya tuh mengumpat, ngilok-ngilok ngerasani, dengan iya tahu. Nah, termasuk juga saya pun kadang-kadang melakukannya. Tetapi ini ya, coba kita perhatikan lagi, kita lihat lagi. Sebenarnya kalau kesabaran itu ada batasnya, harusnya kemarahan kita juga ada batasnya dong. Kejengkelan kita juga harus ada batasnya dong. Jangan ngamuk-ngamuk terus, jangan marah-marah terus. Nah, ini ya, kalau diibaratkan itu mengikut Yesus itu seperti waktu kita zaman sekolah. Zaman sekolah kan ditetir sama beberapa pelajaran gitu kan. Kita sekolah masuknya jam berapa ya? Kalau zamannya bapak ibu-ibu ya, aku nggak tahu. Kalau zamanku dulu paling kalau pagi gitu ya jam 7, pulang paling pagi mungkin jam 11, jam 12 gitu kan. Kalau ada bimbingan belajar bisa sampai jam 3 sore.
gitu kan. Tapi kita lihat gitu ya, tetap ada yang namanya istirahat, ya toh, ada yang namanya istirahat. Kita lihat lagi gitu ya, antara waktu belajar dengan waktu istirahat banyak mana? Tentu saja banyak waktu belajarnya daripada istirahatnya gitu ya. Nah, waktu belajar ini adalah waktu kita belajar untuk sabar, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, yang porsinya tuh harus lebih diperbanyak. Dan waktu kita untuk marah, waktu kita untuk dongkol itu seperti, anggap aja lah kalau kita lagi marah, kita lagi dongkol, ya ini waktunya istirahat. Karena ya manusia kan, pasti ada capeknya, butuh istirahat. Oke, gitu ya. Tetapi seringkali gitu ya, kita istirahatnya kelamaan. Iya nggak sih? Nah, kita mendendam lama sekali, mungkin bertahun-tahun, nah, kan? Mungkin sampai ya udah lama, udah sampai puluhan tahun gitu ya, baru bisa mengampuni. Nah, mari kita ingat gitu ya, ketika kita marah, ketika kita dongkol, nah musuh kita itu bukan orangnya, musuh kita itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orangnya. Mari kita belajar sabar seperti Yesus. Yesus pun marah gitu ya, tapi dia tidak marah terus-terusan. Di kayu salib gitu kan, kalau diperlakukan dengan begitu rupa, Yesus masih mau mengampuni. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Apakah Yesus marah? Mungkin iya, tapi kasihnya lebih besar. Apakah kasih kita kepada sesama kita itu lebih besar? Nah, yuk kita sama-sama ingat, kalau kita marah, yuk iki istirahatku, ojo suwi-suwi gitu ya. Kalau suwi-suwi, ya gak belajar-belajar nanti. Nah, itu poin yang kedua. Jadi Yesus adalah jenderal, kita adalah umatnya, ikuti sang jenderal. Nah, yang ketiga adalah Yesus adalah raja dan imam. Yesus adalah raja dan imam. Ada Pak Imam di sini, ada Bu Imam gitu ya. Jadi asik namanya itu mewakili salah satu gelar dari Sang Mesias, gelar dari Sang Yesus gitu ya. Bapak Imam dan Ibu Imam. Ibu Imamnya yang satu yang ini, satunya yang iya. Lisa ini. Oke, nah di sini Yesus adalah raja dan imam yang kekal. Di situ dikatakan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sopo iki Melkisedek? Panganan opo ini? Melkisedek, lek kesedek, iya ngerti ya kesedek, kan? Nah, siapa sih ini Melkisedek? Nah, Melkisedek ini adalah satu tokoh yang legend gitu ya. Itu pun ceritanya itu ya, yang benar-benar kelihatan clear, cuman ada satu cerita gitu ya. Dimana itu ada Abraham, ada Melkisedek, terus Abraham ini itu mempersembahkan 1/10 dari hartanya untuk sang Melkisedek, karena Melkisedek ini dia itu adalah imam, ya, tapi dia juga raja. Dia itu raja, dia juga imam. Raja itu yang memerintah satu negara, imam itu yang mengatur bagian kerohanian, gitu ya. Nah biasanya, gitu ya, negara pada umumnya imam sendiri, raja sendiri, tapi ini ngerangkep, ya juga raja, dia juga imam, gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan Abraham yang juga legend sebenarnya, bapak orang percaya, dibandingkan dengan Melkisedek, ya Abraham sebenarnya tidak ada apa-apanya, gitu ya. Kalau kita bayangkan sekarang tuh kayak gini loh, misalnya gitu ya. Mungkin ini yang sekaligus raja imam tidak ada lah kalau di sekarang ya. Tapi baratnya kayak Pak Jokowi gitu ya, sama
kalau kita kenal untuk Crazy Rich misalnya siapa ya, Hotman Paris ya kan uangnya banyak kan. Nah Abraham tuh kan uangnya banyak gitu kan, diberkati ya Crazy Rich. Tapi kalau Pak Jokowi dia tentu pangkatnya lebih tinggi kan, lebih dihormati gitu ya. Nah tapi gitu ya, yang sebenarnya mau ditekankan di sini adalah engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah Melkisedek itu adalah seorang manusia ya. Seorang manusia, dia itu adalah seorang yang toh walaupun punya gelar yang tinggi, nantinya juga akan mati. Tetapi gitu ya, di dalam ungkapan ini Sang Mesias adalah imam dan raja yang melebihi Melkisedek tadi. Dan kalau kita lihat gitu ya, kita kan anak-anaknya Abraham gitu ya. Tadi Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek yang manusia gitu ya. Dan ketika memberikan persembahan kepada Melkisedek, Abraham diberkati oleh Melkisedek. Nah, kalau kita sekarang gitu ya, kita sebagai anak-anak Abraham, kita punya Tuhan yang lebih besar dari Melkisedek, yaitu Yesus. Kalau Abraham itu diberkati ketika mempersembahkan gitu ya, apa yang dipunyai gitu ya, tentunya kita juga akan pasti lebih diberkati gitu ya, oleh Yesus. Jadi kita persembahkan apapun yang kita punyai. Persembahan jangan dipersempit gitu ya, perpuluhan tentang uang gitu kan, nggak harus selalu melulu itu gitu ya. Ketika kita di dalam keluarga kita mempersembahkan waktu kita untuk anak kita mempersembahkan waktu untuk mungkin sekedar ya menjalin relasi dengan keluarga kita, itu juga merupakan ibadah. Jadi berikanlah ibadah yang sejati. Apa sih ibadah yang sejati? Kasih sesama tadi ya. Apa sih ibadah sejati itu ya? Jujur dalam segala hal yang kita kerjakan, kita berusaha untuk jujur. Terus yang terakhir, tulus. Nah, tulus ini yang paling susah gitu ya. Untuk bisa benar-benar melakukan sesuatu dengan tulus itu ya angel kalau buat kita. Biasanya tentu kita perlu sesuatu yang untuk men-trigger kita gitu ya, untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, tapi kita diminta gitu sebagai prajurit dari Sang Jenderal, kita diusahakan untuk tulus. Nah, itu dia. Itu tadi poin yang ketiga gitu ya. Yesus adalah raja dan imam yang kekal. Jadi mari kita hormat kepada raja dan imam yang kekal, maka berkatnya di dalam setiap situasi kehidupan kita selalu ada. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah Yesus adalah hakim dunia. Nah, di sini diambil dari Mazmur 110 ayat 5 sampai 7. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Di ayat 5 sampai yang ke-7 ini menggambarkan sosok. Tadi kan saya mengartikan Mesias sebagai sosok yang penuh kasih gitu ya. Tetapi di dalam bagian ini gitu ya, susah untuk mengkaitkannya dengan sosok yang penuh kasih. Galak loh ini. Dia menghancurkan bangsa-bangsa, menghancurkan raja-raja gitu ya. Wih, kalau bisa gitu ya, kalau boleh milih, saya tidak mau bahas yang ini, tapi firman Tuhan mengatakan begini gitu. Bahwasanya kita juga ingat walaupun Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh sabar gitu. Tapi dia adalah hakim yang nanti menghakimi di akhir zaman. Dan kita tahu kan ya, di dalam kitab Wahyu itu kan ngeri-ngeri semua. Di
di akhir zamannya itu ya. Kita harus ingat bahwasanya walaupun Tuhan itu adalah kasih, tetapi nanti itu Tuhan itu adalah sosok yang keras. Tuhan akan menegur kita, menghajar kita gitu ya. Kalau kita tuh tidak kena di toleransi, ingat kasih Tuhan memang besar, tetapi toleransinya ada batasnya. Sampai kapan? Selama kita hidup, Tuhan masih akan memberikan toleransi kepada kita. Maka bersyukurlah kalau kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, karena hidup itu adalah merupakan bagian dari toleransi Tuhan kepada kita untuk terus berbenah, ya, terus berusaha, jatuh bangkit lagi, ya. Nanti kita sudah bangkit jatuh lagi, tidak apa-apa, Tuhan masih menoleransi. Bangkit lagi, jatuh lagi. Ini ibarat seperti ini, misalnya ada lomba nyanyi gitu ya, lomba nyanyi. Nah, terus kemudian nyanyi, kita nyatu nyanyi, ada yang fales. Nah, kan? Ya, sama jurinya kan dibiarin, tidak mungkin kan, stop, kamu fales, gitu kan? Udah, ini ya. Nah, tetapi gitu ya, nanti tentunya di dalam sebuah kompetisi lomba itu semua akan dinilai, semua akan dilihat mana yang paling baik, mana yang enggak. Dan ada yang menang, ada yang dikategorikan bagus, ada yang dikategorikan nggak bagus. Nah, seperti itulah gitu ya, Mesias kita akan menghakimi kita. Nah, jadi jangan terlalu terlena bahwasanya ketika kita tuh tahu Tuhan itu kasih, karena Tuhan juga yang bisa murka gitu ya. Di dalam ayat ini dikatakan dengan murkanya Dia akan meremukkan raja-raja, orang-orang yang angkuh. Jadi mari kita koreksi diri kita. Aku angkuh nggak ya? Nah, apakah aku menuhankan diriku di atas Tuhan? Dan ini termasuk berlaku juga untuk saya, terus mengoreksi diri. Dan mari kita sama-sama gitu ya, terus mengingat bahwasanya ya Mesias kita itu unik. Dia juga kasih, dia itu jenderal kita, dia itu Yesus yang juga manusia yang merasakan kelemahan kita. Jadi dari renungan ini mari kita mengingat gitu ya, bahwasanya Mesias kita ini adalah Yesus. Dia adalah jenderal kita, kita adalah prajuritnya. Kemudian yang ketiga, dia raja dan imam. Yang keempat, dia adalah hakim dunia. Mari kita sama-sama merenungkan Mesias di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Sang Mesias yang menyelamatkan kami, Mesias yang merekrut kami menjadi prajurit walaupun kami adalah seorang berdosa. Dan kami terus belajar di dalam latihan-latihan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sadar bahwasanya kami seringkali lelah, kami ingin marah, kami ingin dongkol, kami ingin ngerasani Tuhan. Tapi ingatkan kami bahwasanya itu adalah waktu istirahat. Ajari kami untuk tidak berlama-lama Tuhan, karena di dalam Mazmur juga mengatakan ya, untuk kami boleh mengendalikan amarah kami. Berkata-katalah di tempat tidur, tapi jangan berbuat dosa. Juga Tuhan di bagian yang lain kami diingatkan kembali bahwasanya amarah kami harus padam ketika matahari terbenam, yang mana artinya marah tidak boleh disimpan terus-terusan. Tuhan ajari kami untuk terus berbenah diri, menyadari bahwa kuasa Tuhan mampu mengubahkan kami, mampu memberkati kami ketika kami dengan tulus, dengan jujur mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan melalui setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ajari kami untuk lebih memperhatikan keluarga kami, ajari kami untuk lebih memperhatikan pelayanan kami,
Ajari kami untuk belajar untuk memperhatikan setiap pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami mengingat bahwa Engkau adalah hakim atas dunia ini, yang kelak akan datang dan memerintah atas dunia ini, yang menilai mana yang benar, mana yang salah. Tuhan, juga ajarilah kami untuk senantiasa bergantung Tuhan, supaya kami tidak menghakimi orang yang menyakiti kami, karena hanya Tuhan saja yang berhak untuk menghakimi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Sang Mesias kami, Engkaulah Sang Ratu Adil, Engkaulah Satrio Piningit kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang mengajar, mendidik, dan mengubah kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada hambanya, Saudara Grace Stefania, yang sudah melayani kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati dalam setiap pelayanannya. Sebelum saya membacakan untuk petugas Jumat depan, mari kita akan memberikan persembahan kita. Petugas persembahan Ibu Samina, kita memberikan persembahan dan angkat pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi ya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti saya minta Pak Imam untuk berdoa persembahan Terima kita. kasih ya. Haleluya. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa pada malam ini kami bisa Ya, berkumpul Tuhan Yesus. dan bisa mendengarkan Terima apa yang kasih, Tuhan ya. berikan kepada kami. Haleluya. Tuhan bimbing kami dalam segala hikmat. Hanya Tuhan yang mampu merubah segala persoalan Haleluya. kehidupan. Haleluya. Tuhan sebagian kecil sudah kami serahkan, Iya, yang Tuhan. mana itu pun dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati Amin. apa yang kami berikan untuk kepentingan Haleluya. membesarkan
di kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih. Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memberikan segala dalam hidup kami. Terima Hanya kasih. kepadamu aku bersujud dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Ya, betul. Tuhan bimbing kami dalam segala. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Saya akan bacakan untuk petugas jemaat depan. Firman Tuhan oleh Saudara Thomas Erwin, pujian Ibu Lani, keyboard Saudari Patricia, kolekte Ibu Yati, pengumuman Saudara Kristio. Ibadah Minggu di Dharma Harapan sore dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Mari kita akan tamatkan ibadah kita malam hari ini. Nanti doa penutup oleh Saudara Kristio. Puji Tuhan, kita seberaya hadir sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Yesus itu Mesias kita, menebus, menolong, mengangkat kita. Jadi kita harus eling siapa kita. Kita ini orang berdosa. Kalau kita eling siapa kita, maka kita akan didorong terus untuk maju dan maju. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau sungguh-sungguh baik hati. Kami menyadari bahwa kami ini tak pantas untuk menerima kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Hanya satu yang layak untuk kami dari Engkau, yaitu hukuman yang kekal di dalam api neraka. Tetapi Engkau Tuhan memperhatikan hidup kami. Kami yang berdosa ini, Engkau mau datang sebagai Mesias, sebagai imam yang membawa hidupmu sendiri sebagai kurban untuk menebus dosa-dosa kami. Sebagai Mesias, Engkau telah melepaskan kami, membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Engkaulah panglima kami, Engkaulah jenderal kami. Engkau selalu di depan kami, dan kami mau hidup menurut Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu pada malam hari ini, seberapapun kami yang hadir, tidak mengurangi sukacita kami, karena sukacita kami berpusat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Roh Tuhan sendiri yang hadir di tengah kami, Dialah yang kami puja, Dialah yang kami sembah, Dialah yang kami puji, dan Dialah yang kami belajar untuk mendengarkan suaranya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, saudara Zevanya, Engkau pakai, Engkau berkati studinya, sehingga Tuhan boleh menjadi alat bagi pekerjaan-Mu. Kami ingat saudara-saudara kami yang benar hadir pada malam hari ini, Tuhan juga melawat mereka dan memberkati mereka. Kami rindu di tengah situasi yang sulit ini, tidak membuat iman kesetiaan mereka luntur, tetapi justru memacu mereka untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Kami tahu bahwa dunia sekarang ini sedang memanjakan manusia, sehingga banyak waktu yang dibuang dan melupakan banyak waktu-waktu yang seharusnya dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin ditarik lebih dalam mendekat kepada Allah. Kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus saudara Yanto yang saat ini mengalami sakit yang tak berdaya. Kami mohon jamahan dari Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib yang menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau boleh jamah, pulihkan dan sembuhkan ya Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin di tempat tidur merintih sakit, oh haleluya, Engkau jamah, Engkau topang, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dalam usaha mereka. Kami berdoa Tuhan berkati. Kami percaya kalau berkat itu dari Tuhan, maka berkat itu akan membawa semakin dekat dengan Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk setiap pergumulan, setiap rumah-rumah tangga, dan setiap kebutuhan hidupnya. Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami pada malam hari ini, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Yang Kau sertai kami hingga kami boleh tiba di tempat dengan selamat oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami peralaskan doa kami dan segala pujian dan sembah kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku di dalam surga, kami bersama-sama menyampaikan syukur dan terima kasih kepadamu pada malam hari ini. Ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi kakiku, terang bagi